saya Jihan Tahir Ramadhani dari kelas 12 MPLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem fluktuatif dalam petty cash. Sistem fluktuatif dalam petty cash adalah sistem pengolahan kas kecil di mana jumlah saldo kas kecil tidak tetap, sehingga besar saldo dapat berubah-ubah sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Baik, berikut adalah contoh soal sistem fluktuatif dalam petty cash. PT Inosuke menyelenggarakan kas kecil dengan menggunakan metode fluktuatif dan dibentuk pada 1 Oktober 2025. Berikut ini adalah transaksi keuangan selama bulan Oktober 2025. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kas kecil dibentuk pada 1 Oktober 2025. Jangan lupa kita cek catatannya. Pemegang dana kas kecil menerima sebesar 1.200.000 pada saat pembentukan. Yang pertama, kita buatkan jurnalnya terlebih dahulu. Di dalam jurnal terdapat tanggal, keterangan debit dan kredit. Kita masuk ke tanggal yang pertama, yaitu 1 Oktober. Kita sudah baca soalnya tadi, bahwa pada tanggal 1 Oktober adalah pembentukan kas kecil, sehingga kas kecil berada di debit sebesar 1.200.000 karena kas kecil bertambah. Selanjutnya kas berada di kredit karena kas berkurang dan dipindahkan ke kas kecil. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 2 Oktober. Dibayar biaya listrik sebesar 120.000. Kita lihat di jurnal 2 Oktober, keterangannya yaitu biaya listrik dan kas kecil. Biaya listrik kita taruh di debit karena biaya yang kita keluarkan itu bertambah. Sedangkan kas kecil kita taruh di kredit karena kas kecilnya berkurang untuk kita membayar biaya listrik. Ke tanggal selanjutnya, yaitu 6 Oktober, dibayar biaya telepon dan telegram sebesar 350.000. Kita lihat, biaya telepon dan telegram kita taruh di debit sebesar 350.000 karena sekali lagi biaya yang kita keluarkan itu bertambah, sehingga kas kecil berada di kredit karena kas kecilnya berkurang untuk kita membayar biaya telepon dan telegram. Tanggal selanjutnya yaitu 8 Oktober. Kita baca soalnya. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 55.000. Kita lihat. Perlengkapan kantor berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Mengapa seperti itu? Karena perlengkapan kantor adalah pengeluaran kita. Kita mengeluarkan biaya sehingga biaya yang kita keluarkan itu bertambah dan ditaruh di debit. Kas kecilnya kita taruh di kredit karena kas kecil berkurang untuk kita membayar perlengkapan kantor. Selanjutnya ada tanggal 11 Oktober. Dibayar biaya transportasi sebesar 150.000. Kita lihat, biaya transportasi berada di debit sedangkan kas kecil di kredit. Karena sekali lagi biaya transportasi adalah biaya yang harus kita keluarkan sehingga biayanya bertambah dan berada di debit. Kas kecil berada di kredit karena kas kecilnya berkurang untuk membayar biaya transportasi. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 16 Oktober. Dana kas kecil diisi kembali sebesar 350.000. Kita lihat, dana kas kecil diisi kembali, artinya kas kecil bertambah sehingga berada di debit dan kas perusahaan berada di kredit sebesar 350.000 karena kas perusahaannya berkurang dan dipindahkan ke kas kecil. Selanjutnya ada tanggal 18 Oktober. Dibayar biaya air sebesar 100.000, artinya biaya yang kita keluarkan bertambah lagi sehingga berada di debit, kas kecilnya berkurang sehingga berada di kredit. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 22 Oktober.
22 Oktober sama seperti tanggal 8 Oktober, yaitu perlengkapan kantor sebesar 60.000. Artinya perlengkapan kantor di debit, kas kecilnya berkurang sehingga dikredit. Tanggal selanjutnya 27 Oktober dibayar biaya rupa-rupa sebesar 200.000. Artinya biaya yang kita keluarkan bertambah lagi dan kas kecilnya berkurang, sehingga biaya rupa-rupa berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Selanjutnya ada tanggal 28 Oktober, dana kas kecil diisi kembali. Sama seperti tanggal 16 Oktober, artinya dana kas kecil bertambah lagi, sehingga kas perusahaan di debit, artinya kas perusahaan berkurang dan pindah ke kas kecil, sehingga kas kecil bertambah dan berada di debit. Tanggal selanjutnya yaitu 30 Oktober, dibeli peralatan kebersihan sebesar 150.000. Peralatan kebersihan artinya biaya yang kita keluarkan bertambah sehingga berada di debit dan kas kecilnya berkurang sehingga berada di sehingga berada di kredit. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semua debit dan kredit sampai mendapat jumlah yang balance, jumlah yang sama. Setelah jurnal sudah selesai, kita lanjut ke buku kas kecil. Di buku kas kecil terdapat tanggal, nomor bukti, keterangan, pengisian, pengeluaran, dan akun yang didebet. Kita lihat pada tanggal 1, kita sudah tahu bahwa tanggal 1 adalah pembentukan dana kas kecil, sehingga kas kecil bertambah, artinya diisi sehingga dicatat di pengisian. Selanjutnya pada tanggal 2 ada dibayar biaya listrik, artinya adalah pengeluaran untuk kita membayar biaya listrik tersebut. Artinya sudah jelas bahwa biaya listrik sebesar 120.000 kita catatkan di pengeluaran. Pengeluaran artinya kita mencatat semua pengeluaran yang terjadi, seperti biaya telepon dan telegram, perlengkapan kantor, biaya transportasi, biaya air, perlengkapan kantor lagi, biaya rupa-rupa, peralatan kebersihan. Semua ini adalah pengeluaran, sehingga kita catatkan nominalnya di pengeluaran. Langsung saja kita ke tanggal 16 Oktober, pengisian kembali dana kas kecil. Artinya dana kas kecil diisi kembali, sehingga kita catatkan di pengisian. Tanggal 28 sama seperti tanggal 16. Artinya sama-sama dicatatkan di pengisian. Kalau sudah, selanjutnya adalah menjumlahkan semua pengisian dan pengeluaran. Totalnya yaitu pengisian sebesar 1.750.000 dan pengeluaran sebesar 1.185.000. Kalau sudah seperti ini, kita mengurangi pengisian dengan pengeluaran untuk mendapatkan selisihnya. Artinya 1.750.000 dikurangi 1.185.000 dan kita mendapat 565.000. Selanjutnya adalah menjumlahkan 1.185.000 dan 565.000 sehingga kita mendapatkan jumlahnya yaitu 1.750.000. Jumlahnya sama dengan pengisian. Lanjut kita ke akun yang didebat. Di sini kita menggunakan kode. Kita baca lagi soalnya yang di atas. Akun yang didebat meliputi biaya listrik dengan kode 201, perlengkapan kantor 202, dan biaya rupa-rupa 203. Kita lihat 201 adalah biaya listrik, sehingga nominal biaya listrik kita catatkan di kode 201. 202 yaitu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ada di tanggal 8 dan di tanggal 22, sehingga di tanggal tersebut kita catatkan nominal perlengkapan kantor sesuai yang ada di soal, yaitu tanggal 8 ada 55.000 dan tanggal 22 ada 60.000.
Selanjutnya 203 yaitu biaya rupa-rupa. Biaya rupa-rupa ini adalah mencakup biaya lainnya seperti biaya telepon dan telegram, biaya listrik, biaya transportasi, biaya air, dan biaya rupa-rupa. Ada satu lagi, peralatan kebersihan. Semua pengeluaran itu kita catatkan di kode 103. Nominalnya sesuai yang ada di soal. Setelah semua pengeluaran kita catatkan di biaya rupa-rupa, di sini selanjutnya adalah menjumlahkan semuanya. Seperti 201 jumlahnya 120.000, 202 jumlahnya 115.000, dan 203 jumlah seluruh biayanya, biaya lain-lain adalah 950.000. Akun yang didebat ini adalah semua biaya yang perusahaan kita keluarkan, sehingga seluruh pengeluaran tersebut kita tuliskan di akun yang didebat sesuai dengan kode-kodenya. Bukan hanya 203 saja. 201 dan 202 ini adalah pengeluaran. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem fluktuatif dalam petty cash. Semoga teman-teman yang menonton semuanya paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.